Bak jamur di musim hujan, kasus korupsi anggota DPR memang kerap terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Dari sosok yang diharapkan menjadi penyalur aspirasi masyarakat, justru harus berakhir miris dan tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari kasus korupsi bernilai miliaran rupiah, hingga skandal mega korupsi dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Berikut 7 anggota DPR dengan korupsi terbanyak sepanjang sejarah Republik Indonesia. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Setia Novanto. Lahir pada 12 November 1955, Setia Novanto telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999. Karirnya semakin melejit setelah pada tahun 2014 ia terpilih menjadi Ketua DPR mewakili Partai Golkar. Sempat berhenti dari posisi Ketua DPR RI di tahun 2015 karena kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam rekaman kontrak PT Freeport Indonesia. Pada November 2016, ia kembali menduduki jabatan Ketua DPR. Hingga pada 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus EKTP. Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan penjara karena terbukti mengintervensi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP yang mengakibatkan kerugian negara senilai 2,3 triliun rupiah. Kabarnya, praktek korupsi Setia sudah dilakukan pada kurun waktu 2011 hingga 2012 lalu. 2. Anas Urbaningrum. Menjadi anggota DPR RI pada periode 2009, Anas kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 23 Juli 2010 usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pada tahun 2011, saat meledaknya kasus korupsi Muhammad Nazarudin menjalar ke beberapa nama, salah satunya Anas Urbaningrum yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013, di mana ia terbukti menerima suap mencapai 165,6 miliar rupiah terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Setelah melalui berbagai proses persidangan, Mahkamah Agung mengganjar mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan hukuman 8 tahun penjara, serta denda 5 miliar rupiah, ditambah pidana uang pengganti 57,6 miliar rupiah, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. 3. Izedrik Emir Mois. Emir mengawali karir sebagai anggota DPR RI pada tahun 1999. Setelah itu, 2000, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 8 pada periode 2000-2003 dan menjadi Ketua Komisi 9 pada periode 2003-2004. Namun, pada tahun 2014, Emir ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Wakil Ketua Komisi 8 DPR itu terbukti menerima $350.000 Amerika Serikat atau senilai 5,5 miliar rupiah dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporated Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Firoz Muhammad Sarafi. Kasus tersebut membuat ia mendapat vonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, kabar mengejutkan datang pada tahun 2021 lalu. Emir yang bebas pada tahun 2016 justru diangkat menjadi komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang jadi bagian dari perusahaan BUMN. Tentu penunjukan Emir tersebut sempat menuai kritikan saat itu karena dinilai tidak layak rasanya seorang terpidana korupsi untuk menduduki jabatan di BUMN. 4.
Taufik Kurniawan. Pria kelahiran Semarang ini memulai petualangan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004. 5 tahun berselang, ia terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 dan 2004-2019. Namun, apa mau dikata, di penghujung masa jabatannya, politisi Partai Amanat Nasional ini justru terseret kasus korupsi karena menerima imbalan 4,85 miliar rupiah atas pengurusan DAK Kabupaten Kebumen dan Purbalingga di tahun 2018. Singkat cerita, pada Senin tanggal 15 Juli 2019, Taufik Kurniawan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Taufik divonis 6 tahun kurungan penjara serta membayar denda 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. 5. Aziz Samsudin. Lahir pada 31 Juli 1970, Aziz Samsudin pertama kali lolos ke Senayan pada tahun 2004. Setelah karirnya semakin moncer hingga pada 1 Oktober 2019, ia menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Di saat yang sama, dia juga merangkap sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Lampung II. Akan tetapi, pada 25 September 2021, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Ia diduga menyuap penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju sekitar 3,1 miliar rupiah dari komitmen awal 4 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Aziz harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang selama 3,5 tahun. Selama itu, Aziz juga akan mendapat sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun. 6. Angelina Sondag. Selain dikenal sebagai seorang selebritis, Angelina Sondag juga pernah menjabat sebagai anggota DPR. Tercatat, ia 2 kali terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia, yakni pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai kader Partai Demokrat. Namun, 2 tahun di periode keduanya, atau pada 3 Februari 2012, NG terjerat pusaran kasus Muhammad Nazarudin yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana ia terbukti menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar rupiah dan 1.200.000 dolar Amerika dari grup Permai. Hingga setelah melalui berbagai persidangan dan proses banding, pada tahun 2015, NG dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, ditambah denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Kini, Angelina Sondag dikabarkan sudah bisa menghirup udara segar. Ia resmi bebas pada Maret 2022 lalu. 7. Lutfi Hasan Ishak. Nama yang sangat familiar dalam beberapa tahun belakangan ini sempat menduduki kursi DPR pada periode 2004-2009 dan Komisi 1 pada periode 2009-2015. Ia bahkan pernah menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Di saat sedang jaya-jayanya, Lutfi Hasan Ishak justru terjerat tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada awal 2013. Ia terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Hingga pada 9 Desember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Lutfi divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar kurungan 1 tahun penjara. Ironisnya, hukuman penjara yang diterimanya merupakan sebuah rekor masa tahanan baru bagi seorang koruptor di Indonesia.
Deretan kasus korupsi di atas menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia masih belum maksimal dan agar bisa memberikan efek jera bagi setiap pelaku. Kira-kira seperti apa hukuman yang pantas diberikan untuk para terpidana koruptor di masa mendatang? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.